Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat Opai SB dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat satu tema bahasan, yaitu mengenai yang sedang viral sekarang ini, ya. Yang viral di mana-mana dibahas, di mana-mana muncul beritanya, yaitu permasalahan mengenai Habib yang melebar sampai ke masalah nasab, ya, atau silsilah keturunan Habib. Banyak yang mempermasalahkan, sebagian ada yang menafikan, sebagian ada yang mengakuinya. Permasalahan ini mencuat bermula awalnya, yaitu ketika terlalu vokalnya Habib Rizik yang diikuti dengan salah satu Habib lainnya, yaitu Habib Bahar bin Sumaid, yang sekarang ini sedang habis-habisan, ya, dibully, habis-habisan dibully, dipansosin, dibahas, diobrolin di mana-mana, dan ini permasalahan ini makin melebar, ya. Apalagi setelah ada kejadian Gus Fuad dipersekusi, kemudian siapa lagi tuh, Wong Deso, semakin panaslah, ya, atmosfer pembahasan mengenai Habib ini. Kalau saya boleh berbicara, kalau boleh saya berpendapat, kalau boleh saya berasumsi, bernarasi, bahwa sebenarnya permasalahan Habib ini cukup sampai di dalam ranah adab saja, tata krama, dan juga tentunya lebih luas lagi akhlak, dan tentunya lebih jauh lagi tasawuf, ya. Tapi kita batasi yaitu tentang masalah adab, ya, adab Habib, ya, terutama yang sedang viral yaitu Habib Bahar. Bahkan saking melebarnya permasalahan ini, ada salah satu Habib, kalau tidak salah sih Habib Hussein Bagil, ya. Coba teman-teman lihat di YouTube, tinggal ketik saja Habib Hussein Bagil ini, sambil menangis dia meminta maaf kepada seluruh umat Islam, terutama para ulama. Meminta maaf mengenai, ya, tingkah laku Habib itu sendiri. Jadi dia mengatasnamakan Habib secara keseluruhan yang ada di Indonesia. Dia meminta maaf atas tingkah laku dan tindak tanduk Habib yang, ya, katakanlah tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang yang namanya Habib itu harusnya bukan malah koar-koar mencaci maki, menghina, melecehkan, apalagi sampai ke tingkat makar. Seperti kita ketahui dari generasinya Habib Rizik sampai Habib Bahar itu selalu dan selalu menyerang pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Bahkan Ketua PBNU pun, almarhum Gus Dur pun pernah dicaci maki, dihina, dilecehkan oleh
Habib Rizik, dan itu sangat membekas. Ya, ada asarnya, ada bekasnya. Ya seharusnya seorang Habib itu ketika ceramah itu istilahnya apa? Membuat damai, adem, bukan malah makar gitu kan, malah membuat kebencian, berita hoak, berlebih-lebihan terutama ya. Apalagi mengenai kepada Bapak Presiden Jokowi yang katanya sedang haid atau apa, itu kan berlebihan. Berlebihan tidak sesuai fakta. Jatuhnya kan kebohong itu. Jadi seyogianya seorang Habib itu ketika ceramah ataupun menggelar pengajian bahasnya tentang akhlak Rasulullah, perjuangannya Rasulullah, seluk-beluk tentang apa? Tentang Rasulullah, segala macamnya, terutama akhlaknya. Bacakan itu apa? Maulid Deba, Al-Barzanji, dan lain sebagainya yang menceritakan, yang meriwayatkan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dari lahir sampai beliau wafat. Gitu. Apa saja yang beliau tinggalkan, apa saja yang harus kita teladani, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini teladan bagi kita semua, contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu dalam diri. Kalau dalam diri berarti kan lahir batin. Itu kan contoh bagi kita secara umum ya. Walaupun ada sebagian yang tidak pantas kita contoh. Tapi secara umum kebanyakannya harus kita contoh. Itu yang harus para habib, para sayyid, para syarif memberitahukan, menginformasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat awam nih, akhlak Rasulullah itu seperti ini. Perjuangan Rasulullah seperti ini. Ya kan? Syariat Rasulullah tuh begini, dikasih tahu. Jangan cuman keluar-keluar hanya untuk mencaci, memaki, menghina seenaknya dewe, mentang-mentang keturunan Habib. Dia pikir karena dia keturunan Habib, dia bisa sesuka hati ngomong, sesuka hati berkata, sesuka hati bertindak tanduk. Memang seorang Habib harus kita muliakan, harus kita hormati. Karena itu darah Rasulullah. Tapi Habib bukan Nabi, tetap berbeda. Yang namanya Habib itu kan manusia biasa. Kalau tidak belajar, ya tetap tidak tahu. Gitu. Yang membedakan hanya darah, silsilah, nasab. Secara struktural ya sama. Sama. Ya, waktunya makan, lapar ya makan. Waktunya tidur ya tidur, sakit ya sakit. Kalau nggak belajar ya tidak tahu. Seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang karena turunan Nabi, bertindak sesuka hati, berkata sesuka hati, dan seolah-olah sudah tahu semua. Memang pikir hanya dengan turunan langsung pinter. Tidak ada manusia yang brojol dari rahim ibunya langsung pinter, langsung alim, tidak ada. Siapapun dia, ya, secara umum begitu. Umum ini umum, kebanyakan. Gitu. Adapun masalah nasab, saya tidak mau ikut membahas karena saya tidak terlalu mengerti tentang masalah silsilah kehabiban. Masalah sayyid, masalah nasab, biarkan saja orang-orang yang berkompeten untuk membukanya. Lagi pula kalau memang masalah nasab atau masalah silsilah dari dulu bermasalah, tentu dari dulu juga sudah dipermasalahkan oleh para ulama, oleh para ahli sejarah. Ya kan? Tapi bukan berarti kita sebagai generasi tidak boleh membahasnya, ya boleh. Tapi saya secara pribadi tidak mau membahas masalah nasab, masalah silsilah. Karena dari dulu ya sudah begitu. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, pasti
para ulama kita juga sudah ngomong tentunya dari dulu gitu. Tapi kalau ada yang mau kritis ya silahkan. Buka kitab, dipelajari, dikaji. Oh ini ada yang salah, ada yang keliru, ini gini ya nggak masalah. Tapi saya secara pribadi masih belum apa ya begitu ngeh untuk membahas masalah itu ya. Lagi pula itu bukan masalah gampang, kalau masalah nasab itu bukan masalah kecil, itu masalah berat itu. Masalah sensitif, soalnya masalah darah. Masalah darah itu kan dekat dengan nyawa. Itu. Dekat dengan nyawa. Ya intinya masalah darah lah, masalah keturunan, masalah genetika, masalah DNA saya tidak mau ngomong. Karena sebenarnya kalau menurut saya dari permasalahan ini tolak ukurnya atau titik beratnya atau fokusnya hanya di adab saja sebenarnya. Di adab. Kalau masalah nasab ya seperti itu dari dulu. Dan biarkan saja orang-orang yang berkompeten yang memang mampu untuk mengkajinya silakan dikaji. Tapi kalau menurut saya masalah yang utama yang kita fokuskan dari permasalahan Habib ini adalah masalah adab itu saja. Adab dan perilaku semena-mena dari para habaib yang merasa dirinya keturunan Nabi. Mereka sepertinya berpikir karena dia turunan Nabi, dia boleh sesuka hati berkata, sesuka hati bertindak. Padahal kan tidak. Nabi juga seperti itu kan, tidak sesuka hati. Ya kita semua termasuk para habaib harus mencontoh kepada adab Nabi Muhammad SAW, kepada perilaku dan tata krama Nabi Muhammad gitu kan. Dan untuk mengetahui itu ya tentu dengan harus belajar, dengan membaca sejarah, membaca rawi, ya, kisah-kisah para nabi dan lain sebagainya. Tidak serta-merta dengan segampang itu ilmu itu hanya dengan apa ya? Ya harus belajar intinya. Harus jangan berhenti belajar. Itu. Nah, adapun Habib Hussein menangis meminta maaf itu sebenarnya hal positif. Bahkan kalau kita mau kasar ya, kalau bahasa kasarnya udah ketar-ketir ini. Para golongan Habib udah ketar-ketir ini, udah kena mental. Makanya cepat-cepat Habib Hussein angkat bicara supaya permasalahan ini tidak makin melebar, tidak makin apa ya, tidak makin bikin rusuh. Gitu. Bagus sebenarnya, ada positifnya. Beliau meminta maaf atas nama pribadi dirinya dan juga atas nama para habaib mengenai perilaku-perilaku Habib di Indonesia ya terutama ya. Ya sebenarnya kantor-kantor semacam ini harusnya dari dulu ya. Cuman ya karena timbulnya sekarang ya sekarang. Ya, takdirnya sekarang ya, setelah ini ada pancingan sebenarnya dari dari Gus Fuad ya. Ya, peristiwa ini kan mencuat makin melebar setelah kejadian persekusi terhadap Gus Fuad, setelah Gus Fuad bernarasi mengenai Habib ya. Ya Habib yang tidak berkompeten ya jangan berceramah lah. Gitu intinya. Ya Habib Rizik diem lah gitu intinya. Biarkan Habib sepuh yang istilahnya ilmunya luas ya. Terutama di Habib di Aswaja, di Nahdlatul Ulama. Seperti itu intinya kan begitu. Ya, seperti itu saja sebenarnya ya. Permasalahannya fokusnya kita hanya ke adab saja. Gitu. Jadi supaya para Habib ini sadar mereka itu jangan semena-mena berkata, seenak udel berkata, seenak udel bertindak tanduk seolah-olah apa ya. Kita kan punya pemerintahan yang sah,
kita juga punya undang-undang, kita juga punya adat istiadat, budaya dan lain sebagainya gitu kan. Kalau mau tinggal di Indonesia ya harus ikutin iramanya Indonesia gitu. Kalau mau kasar-kasar, mau perang-perang, sono ke Afghanistan. Ke mana tuh yang lagi perang? Ke Rusia kalau mau tuh. Itu udah jelas-jelas perang, mau ngapain, lu mau angkat senjata, mau angkat pedang, ya namanya perang. Gitu. Jadi akhlak ini kan Rasulullah SAW itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu kan sesungguhnya aku tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi untuk mencapai akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, ya tentu harus dengan belajar dan bergaul dengan para ulama, para orang soleh, tidak serta-merta bisa berakhlakul karimah, tidak serta-merta hanya dengan ayo kita berakhlakul karimah, kita tidak tahu caranya kan. Akhlak itu kan lebih luas daripada adab gitu kan. Nyawanya adab itu kan akhlak ya. Kesananya lagi tasawuf ya. Seperti itu. Akhlak kepribadian, bentuk batin yang harus ditata. Tapi untuk membentuk batin, untuk mendapatkan akhlak yang mulia, syariat yang diutamakan. Nabi kan membawa syariat. Untuk membentuk akhlak ya kita harus paham syariat. Seperti yang Rasulullah ajarkan seperti itu. Jadi kalau masalah nasab sebenarnya tidak usah digembor-gemborkan secara umum ya. Tapi kalau ada satu dua apalagi para ulama yang membahasnya, kita tidak bisa ngapa-ngapain, toh mereka yang berkompeten, kita hanya ikut manut sami'na wa ata'na saja kita ya, orang awam. Cuman ya seperti itu, fokusnya hanya di adab, di tata krama, di perilaku, tingkah laku, kelakuan gitu. Ya, sekarang sudah mulai angkat bicara terutama generasi-generasi muda, Nahdlatul Ulama, Aswaja dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya sekian lama menahan ini ya, dari dulu sebenarnya, dari zamannya Habib Rizik berkuar-kuar ini. Cuman ya itu, karena ulama sepuh jangan pakai kekerasan gitu kan. Kita ungkapkan hanya argumentasi dalil gitu saja. Dan yang kedua, banyak yang tidak berani. Sekarang setelah ada satu dua muncul, yang lain ikutan ya, gitu. Itu Indonesia seperti itu. Kalau tidak ada yang mancing ya, harus dipancing dulu baru itu Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan Indonesia ya, harusnya kita punya inisiatif sendiri gitu ya sahabat. Permasalahan yang terus mencuat. Jadi, nah setelah Habib Hussein ini meminta maaf, ini sebenarnya contoh juga buat para Habib lainnya, terutama Habib Bahar. Cobalah ikutin langkah Habib Hussein meminta maaf. Saya atas nama Habib Bahar, atas nama pribadi, atas nama Habib Bahar dan atas nama Pondok Pesantren Tajul Alawin, atas nama para habaib, atas nama FPI, kami meminta maaf. Tapi tidak cukup dengan meminta maaf, ya harus dirubah gitu kan. Sebelum semuanya tambah runyam nanti gitu. Jadi saran saya, cepatlah Habib-habib yang lain, terutama Habib Bahar. Sudah percuma kalau dilawan, percuma ya. Dipercuma argumentasi ya, dalil lawan anak-anak Aswaja, percuma, tidak akan ini, malah akan terpojok nanti. Jalan satu-satunya meminta maaf dan berubah, itu saja. Gitu ya.
untuk Habib Bahar CS. Ikutin langkahnya Habib Hussein Baagil ini. Cepat minta maaf kepada para ulama, kepada umat Islam di Nusantara. Ikutin jejak Habib Hussein ini. Setelah itu, setelah meminta maaf, rubah semuanya, terutama sikap-sikapnya dia kepada pemerintah, kepada Aswaja walaupun tidak secara langsung. Udah terus berubah. Masyarakat pasti adem lagi. Seperti itu ya. Kalau masalah nasab saya serahkanlah kepada orang-orang yang berkompeten di bidangnya, kepada para ahli sejarah. Sebab ini masalah ini bisa apalagi ini mau pemilu ya. Mau pemilu nanti, mau pemilu malah tambah runyam, dicampur adukan dengan permasalahan Habib, nanti malah rusuh digabung dengan permasalahan politik ya. Sebelum perhelatan politik nanti di 2024, sekarang harus sudah reda permasalahan ini ya, sebelum bercampur baur dengan masalah politik nanti malah makin runyam, makin rusuh, makin melebar kemana-mana. Jadi saran saya cepat-cepatlah Habib Bahar dan Habib-Habib lainnya cepat minta maaf, terus berubah. Itu udah beres sebenarnya, itu aja. Sebelum nanti makin parah, makin runyam karena mau ada perhelatan politik, juga masyarakat nanti berpikir negatif kepada para habaib. Karena nanti makin gencar nih generasi-generasi Aswaja, makin gencar mengangkat alasan-alasan, dalil argumentasinya makin nanti memojokkan para habaib, makin parah nanti masyarakat awam beranggapan negatif, nanti ditinggalkan jamaah. Mau ditinggalkan jamaah, ditinggalkan budak. Sebelum itu terjadi, cepat ikutin langkah Habib Hussein, minta maaf, berubah. Itu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.